Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di presentasi kelompok 2. Kira-kira setelah presentasi, materi apa saja yang akan kita pahami? Setelah presentasi ini, kita akan belajar lebih banyak tentang permasalahan sosial budaya. Maka pastikan teman-teman ikuti presentasi ini sampai selesai. Dimohon teman-teman untuk tidak ramai, untuk kenyamanan bersama dan lebih kondusif. Selamat menyaksikan. Sejarah lokal adalah bentuk penulisan sejarah dalam lingkup yang terbatas meliputi lokalitas tertentu. Di Indonesia, sejarah lokal disebut pula sejarah daerah. Sejarah lokal dapat melengkapi sejarah nasional. Sejarah nasional membahas sesuatu secara umum sifatnya terbatas. Sejarah lokal memberikan informasi lebih detail. Sejarah lokal dinilai efektif dalam membentuk kesadaran masyarakat. Dengan mempelajari kesadaran masyarakat, sejarah lokal, rasa bangga dan cinta akan budaya masa lalu akan tumbuh. Sejarah lokal Indonesia tidak terlepas dari tokoh di suatu daerah. Berikut tokoh-tokohnya. Maluku dan Papua mengalami pergolakan dalam pergantian tahta kerajaan Tidore. Tokoh yang peran serta adalah Nuku dan Kamiadun. Setelah Sultan Gaisirah meninggal pada April 1780, Belanda memiliki gagasan untuk menjadikan Tidore wilayah kekuasaannya pada 1783. Peta Alam melancarkan strategi namun gagal. Papua dan Nuku bersatu melawan Belanda. Nuku makin kuat dan mulai menyerang Ternate dan Tidore. Belanda menangkap pada Alam. Rakyat Tidore dihukum kejam. Peristiwa ini dikenal dengan Revolusi Tidore. Pada 1791, Belanda menggebur Nuku dengan mendatangkan pasukan dari Ambon. Tahun 1784, Nuku didukung oleh Inggris dan rakyat Tidore. Belanda menyerangkan Ternate pada Nuku pada 21 Januari 1781. Nuku pun diangkat sebagai Sultan Tidore. Nyamat, nama asli Ratna Kenca, adalah putri dari Sultan Trenggono, Raja di Demak. Gelar Kalinyamat diberikan setelah menikah dengan Raden Thoyib Sultan Hadirin. Setelah Sultan Trenggana wafat, terjadi kekacauan. Ratu Kalinyamat pergi betapa ke Gunung Danaraja di sebelah utara Sungai Jepara. Dia akan memberikan harta kepada orang yang membunuh Arga Rangsang. Arya dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya. Ratu Kalinyamat dikenal sebagai wanita penguasa Jawa. Ratu Kalinyamat menerapkan sistem komenda semenjak Malaka jatuh ke Portugis. Orang Jawa mendapat gangguan dari Portugis untuk berdagang rempah-rempah. Pada tahun 1573, Sultan Alauddin Riayat Syah, Raja Aceh saat itu. Nama Lahayati merupakan perempuan pejuang dari Aceh, dikenal sebagai laksamana wanita pertama di dunia modern. Ia memiliki peran penting dalam memperolehkan eksistensi kerajaan Aceh dari tangan Portugis sejak abad 14 hingga 17. Laksamana Muhammad Syed Shah merupakan putra Sultan Salahuddin Shah yang memerintah Kesultanan Aceh pada 1950 sampai 1539. Ayahnya, Mahmud Syah, adalah angkatan laut. Peumata Hayati mempunyai pangkat laksamana kerajaan Aceh. Beliau memimpin pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukminul 1989 sampai 1604. Tugasnya adalah mengatur jumlah pasukan laut, mengawasi kapal-kapal perang atau galley kapal Belanda De Leeuw dan Leeuwin. Pada tanggal 21 Juni 1999 berlabuh di ibu kota kerajaan Aceh disambut baik. Kerajaan Aceh berharap kerjasama perdagangan lada yang baik, namun kapal Belanda memasuki kerajaan Aceh. Laksamana kaum Lahayati menggagalkan upaya Belanda. Kaum Lahayati megang jabatan Top Commander. Syarif Abdurrahman adalah putra dari Syarif Husain dan wanita Dayak yang terlahir pada tahun 1742. Beliau adalah cucu dari Syekh Abdurrahman. Beliau anak muda berparas tampan. Abdurrahman menunjukkan ambisi dan bakatnya. Masa muda dihabiskan dengan berpetualang.
mulai berdagang sampai Banjarmasin, hingga merombak kapal asing. Beliau menjadi menantu sultan dengan menikahi Ratu Sri Anom dari Banjarmasin. Namun, ambisinya yang tinggi menyebabkan ia dibenci dan terpaksa kembali ke Mepapah, Kalimantan Barat. Pada akhir 1771, Syarif Abdurrahman bersama beberapa pengikutnya berlayar di Sungai Kapuas hingga bertemuan dengan Sungai Landak. Di sana, ia membuka hutan dan membangun pemukiman baru yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan. Terbukti dengan nyata pemilikan tempat tersebut membawa keuntungan dengan banyaknya perdagangan yang singgah dari Bugis, Melayu, Tionghoa, Sangau, Sukadana, Mepawah, dan Sambas. Banten pun menyerahkan daerah yang terdapat di Kalimantan itu kepada Belanda. Sadar akan kekuatan Belanda, Syarif Abdurrahman mengakui supremasi Belanda. Akhirnya Belanda mempunyai hak atas monopoli hasil daerah Pontianak berupa emas, berlian, sarang burung, lada, karet, rotan, lilin, dan sagu. Raja Ali kemudian lari membawa Raja Ali yang hadir sebagai musuh Belanda di Mempawah. Perebutan kekuasaan di wilayah tersebut menjadikan makin rumit akibat konflik yang terjadi antara Sambas dan Mempawah. Akibat hasil dari daerah hulu Sungai Kapuas ke Sukada merugikan Pontianak. Pasukan Belanda bersama dengan Syarif Qasim, putra dari Syarif Abdurrahman, menyerang Sukadana. Sultan Ahmad Karudin menyelamatkan diri bersama pengikutnya. Mempawana dari Mata pun menjadi target berikutnya. Persaingan dan pertentangan di Kalimantan Barat mengundang campur tangan Belanda. Belanda kesulitan untuk melakukan penaklukan dan hanya membutuhkan pengakuan dan kekuasaan. Kalimantan Barat berintegrasi akibat adanya jaringan komunikasi melalui perang, perdagangan, diplomasi, dan perkawinan di akhir abad. Sosial budaya yang tinggi dan dipengaruhi oleh letak strategi wilayah, kondisi negara berbentuk kepulauan, dan perbedaan kondisi alam. Oleh karena itu, masyarakat wajib hidup harmoni dengan sikap toleransi, saling menghormati, dan kerjasama. Keragaman sosial dapat menyebabkan permasalahan dalam masyarakat. Berikut kami jelaskan permasalahan sosial budaya yang karena terjadinya di mana. Kondisi masyarakat tidak seimbang terlihat dari adanya perbedaan dalam masyarakat di bidang ekonomi dan dapat terjadi karena pengaruh globalisasi, kebijakan pemerintah, perbedaan sumber daya alam, demografis dan geografis. Kemiskinan ialah kondisi individu yang tidak mampu memenuhi standar pangan, papan. Indikator kemiskinan disebabkan nilai tukar mata uang yang berbeda, perekonomian, dan kondisi geopolitik. Terjadinya kemiskinan: 1. Lapangan kerja yang kurang tersedia. 2. Tingkat pendidikan yang kurang. 3. Terjadinya konflik dan kerusuhan. 4. Perubahan iklim atau bencana alam. 5. Harga kebutuhan tinggi. Dampak kemiskinan: 1. Tingginya tingkat kriminalitas. 2. Tertutupnya akses pendidikan. 3. Tingginya tingkat pengangguran. 4. Pelayanan kesehatan yang memburuk. Merupakan aksi merusak dan menghancurkan barang berharga atau karya seni lain yang bukan miliknya. Vandalisme dapat merusak fasilitas milik orang lain maupun fasilitas umum. Contoh kegiatan yang termasuk vandalisme sebagai berikut: menggores cat kendaraan milik orang lain, membuat grafiti di properti milik orang lain ataupun properti publik, menyemprotkan cat pada properti seseorang untuk merusak. Sebagai generasi penerus bangsa dan penentu peradaban, pelajar harus mampu menjadi contoh bagi mereka yang tidak berkesempatan melaksanakan aktivitas belajar di sekolah. Rasa dendam dan permusuhan sebaiknya tidak perlu diwariskan dari angkatan atas ke angkatan di bawahnya. Alangkah indahnya jika kita justru memupuk rasa persahabatan antar pelajar, bukan permusuhan. Tawuran antar pelajar merupakan permasalahan sosial budaya yang telah menimbulkan banyak korban dan kekerasan masyarakat. Adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta yang merangsang. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak berubah, dehidrasi, halusinasi, penurunan tingkat kesadaran, kematian, dan gangguan kualitas hidup. Menyalahgunakan narkoba juga merupakan tindakan melarang hukum. Itu
itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Tiada awalan tanpa adanya akhiran. Maka dari itu saya akhiri presentasi ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kelebihan hanya milik Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.